Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Shiratal Mustaqim yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat, diberikan Allah kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan siang ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pesan yang utama dan yang pertama setiap Jumat, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya dengan iman dan takwa inilah yang membuat hidup kita bahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan dengan takwa inilah maka hidup kita akan selamat, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Shiratal Mustaqim yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 6 yang merusak amal perbuatan kita. Apa saja yang merusak amal ibadah kita itu? Yang pertama kata Nabi, al-istighal bi'uyubil khalqi. Yang merusak amal kita kata Nabi yang pertama adalah kita selalu sibuk membuka aib orang lain. Saking sibuknya membuka aib orang lain, sampai kita tidak tahu aib diri kita sendiri. Orang yang selalu sibuk membuka aib orang lain, orang yang selalu sibuk membuka kesalahan orang lain, itulah merusak amal ibadahnya.
Meskipun dia ahli sholat, ahli puasa Senin Kemis, ahli sholat duha, ahli sholat tahajud, sering sedekah, kalau suka membuka aib orang lain, suka membuka kesalahan orang lain, semua amal ibadahnya itu rugi, percuma saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai ada pepatah yang mengatakan semut di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Kesalahan orang lain begitu tampak, dosa-dosa orang lain begitu tampak, kezaliman orang lain begitu tampak, aib orang lain tampak, padahal kesalahannya sendiri lebih besar dibandingkan kesalahan orang lain. Kezaliman dirinya sendiri lebih besar dibandingkan dengan kezaliman orang lain. Tapi orang yang disibukkan membuka aib orang lain, orang yang di dunia ini selalu sibuk membuka kesalahan orang lain, itulah yang merusak amal ibadahnya. Oleh karenanya, kita yang masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup, diberikan oleh Allah nafas yang panjang, lihatlah aib diri kita. Karena lebih banyak, kadang lebih banyak aib diri kita dibandingkan aib orang lain. Ayo kita memandang kesalahan diri kita. Sebab kalau kita membandingkan kesalahan orang lain, kadang kesalahan diri kita lebih besar dibandingkan dengan kesalahan orang lain. Tidak ada gunanya kita membuka aib orang lain. Tidak ada gunanya kita membuka kesalahan orang lain, sedangkan aib kita lebih besar. Kita tidak tahu dan tidak pernah melihat aib diri kita. Orang yang sibuk melihat aib orang lain, orang yang disibukkan melihat kesalahan orang lain, maka semua amal ibadahnya rusak, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Nabi, yang merusak amal ibadah kita adalah kiswatul qalbi. Hatinya keras, atine atos, dinasehati tidak mau mendengar nasihat orang lain, tidak mau mendengar nasihat kiai, tidak mau mendengar nasihat ulama, tidak mau mendengar nasihat sesepuh, tidak mau mendengarkan nasihat tokoh agama, tokoh masyarakat. Orang semacam itu amal perbuatannya tidak diterima Allah. Semua amal ibadahnya ditolak Allah. Atine keras, atine atos. Dinasihati teman tidak mau, dinasihati tetangga tidak mau, dinasihati sahabat-sahabatnya tidak didengarkan. Atine atos. Orang yang hatinya keras, wong sing atine atos, amal perbuatannya ditolak Allah. Meskipun dia ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, nek atine atos, gak gelem dinasehati wong liya, gak mau mendengarkan pengajian, gak gelem mendengarkan majelis taklim, gak gelem mendengarkan nasihat orang lain, iku atine atos, hati yang keras, hati sing atos, merusak semua amal ibadahnya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid Shiratal Mustaqim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ketiga kata Nabi, yang merusak amal ibadah kita adalah khillatul haya, sedikit rasa malu. Orang yang tidak punya malu berbuat dosa, itulah amalnya rusak. Orang yang sedikit malu berbuat maksiat, dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, tapi tidak pernah malu melakukan dosa dan maksiat itu, semua amal ibadahnya ditolak Allah. Dia berbuat dosa tidak malu kepada Allah, berbuat maksiat tidak malu kepada Allah. Dengan Allah saja tidak malu, apalagi dengan manusia. Orang yang sedikit malu berbuat dosa, selalu berbuat dosa, tidak pernah malu kalau diam berbuat dosa, berbuat maksiat. Kata Nabi, semua amal ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang merusak amal ibadah kita adalah hubbud dunya. Orang yang terlalu cinta kepada dunia. Nek nang donya senenge kaya apa? Terlalu cinta kepada dunia. Kita memang hidup di dunia. Sopo sing gak seneng duwe omah apik, mobil mewah. Kabeh manusia seneng, kabeh menungso seneng. Tapi nek wis terlalu cinta kepada dunia, mengalahkan Allah, itu yang merusak amal ibadah. Kita memang cinta dunia, tapi kalau terlalu cinta kepada dunia, seakan-akan dunia ini abadi, seakan hidup di dunia ini selamanya. Padahal hidup di dunia ini sementara saja. Hidup di dunia ini fana, tidak kekal. Wal akhiratu khairum wa abqa. Kehidupan akhirat itu yang lebih baik dan kekal abadi. Hanya manusia-manusia yang beriman dan bertakwa saja yang mengetahui bahwa kehidupan akhirat itu lebih abadi, lebih kekal selamanya. Maka ketika dia hidup di dunia, digunakan ibadah kepada Allah, tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah menunda-nunda sholat. Jadi kata Nabi, orang yang terlalu cinta kepada dunia itu akan merusak semua amal ibadahnya. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kelima, yang merusak amal ibadah kita adalah tulul amal, panjang angan-angan. Kita ingin masuk surga. Siapa yang tidak kepengen mlebu swarga? Kabeh menungso kepengen mlebu swarga. Tapi dia tidak pernah menjalankan apa saja yang membuat dia masuk surga. Itu namanya panjang angan-angan. Pengennya masuk surga tapi selalu berbuat maksiat, gak tahu sembahyang. Pengennya masuk surga, ingin hidup bahagia, tapi dia tidak pernah dekat kepada Allah, tidak pernah mendatangi pengajian, tidak pernah mendatangi majelis taklim, gak tahu sholat jamaah, meninggalkan sholat, menunda-nunda sholat. Itu namanya tulul amal, panjang angan-angan. Pengennya, cita-citanya masuk surga, tapi jalan menuju surga tidak pernah dia tempuh. Orang semacam itu kata Rasulullah, orang yang
rugi di dunia dan di akhirat. Semua amal ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keenam, kata Nabi, yang merusak amal ibadah kita adalah zulmun la yantahi. Perbuatan dosa yang tidak pernah berhenti. Dia dalam hidup dunia ini selalu berbuat dosa dan dia tidak pernah berhenti untuk taubat. Orang semacam itu amal ibadahnya ditolak Allah. Karena apa? Dia menganggap hidup di dunia ini selamanya. Dia menganggap hidup di dunia ini abadi, sehingga dia seenaknya berbuat maksiat, berbuat dosa, sehingga tidak mau taubat kepada Allah, tidak mau menghentikan perbuatan dosa dan maksiatnya. Orang yang tidak mau bertaubat kepada Allah adalah semua amal ibadahnya tidak diterima Allah. Hidupnya tidak akan pernah bahagia. Orang yang baik adalah orang yang pernah punya dosa, tapi dia mau taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat, 6 perkara yang membuat amal ibadah kita rusak, yang membuat amal ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah suka membuka aib orang lain. Yang kedua, hati yang keras, atine atos. Yang ketiga, sedikit rasa malu ketika dia berbuat dosa. Justru dia malah bangga ketika berbuat dosa. Yang keempat adalah tulul amal, panjang angan-angan. Yang kelima adalah terlalu cinta kepada dunia. Dan yang terakhir, yang merusak amal ibadah kita adalah ketika berbuat dosa tidak mau taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dihindarkan oleh Allah dari sifat-sifat yang jelek ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala
ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami di dunia ini dan di akhirat nanti. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha